Shalom jemaat Tuhan, berbahagia sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hikmat. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 1 ayat 20 sampai yang ke-21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal mengatakan bahwa hikmat itu melebihi daripada emas. Amsal 16 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Hikmat adalah pengertian, pengetahuan, dan pemahaman yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenal Dia dan mengenal karyanya. Saudara, Alkitab mengajarkan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kita mungkin orang yang pintar, kita mungkin orang yang punya banyak pengetahuan tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi itu tidak menjamin untuk kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena pengetahuan yang kita dapat dari kita belajar, itu berbeda dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang bisa membuat kita memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memintanya kepada Allah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah." Alkitab mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, maka kita harus memintanya kepada Allah. Dan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya semua kita punya kesempatan untuk memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Selama kita masih hidup, kita bisa memintanya kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Yang kedua adalah dengan kita bersungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ayub pasal 28 ayat yang ke-28 mengatakan, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Hal yang kedua adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kita percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Oleh karena itu kita perlu hidup takut akan Tuhan supaya hikmatnya itu ada di dalam kita. Hal yang ketiga adalah di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, "Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Cara ketiga untuk memperoleh hikmat ialah dengan terbiasa sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kita harus punya waktu bersekutu kepada Tuhan, punya waktu berdoa kepada Tuhan, supaya kita diberikan hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Yang keempat, di dalam Mazmur 119 ayat 99 sampai yang ke-100 dikatakan, "Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Cara keempat untuk memperoleh hikmat ialah dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Kita perlu punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita diisi oleh kebenaran. 4 hal inilah yang dapat membuat kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu. Kita memintanya, kita punya waktu berdoa, kita juga hidup takut akan Tuhan, dan kita mau merenungkan firman-Nya. Mari mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.